Jadi ini nama aslinya itu adalah Didik Prasetyo yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Surakarta. Didi ini lebih dikenal dengan nama panggung yaitu Didi Kempot sebagai seorang penyanyi dan juga pencipta lagu campur sari dan congdut dari Surakarta. Ini merupakan lagu andalan yang dinyanyikan di atas panggung oleh almarhum Didi Kempot yang membuat pasukan Patah Hati itu semakin ambyar. Nah, kalau misalnya kalian mengerti ya arti lirik lagu Cidro Janji ini tuh mungkin bisa meneteskan air mata. Musiknya yang slow ini tuh menceritakan seseorang yang hatinya cedera atau patah hati. Dan ternyata fakta unik lainnya lagi, film ini tuh dikejar oleh sutradara ternama. Semasa hidupnya Didi Kempot itu ternyata dikejar-kejar sutradara terkemuka yang ingin menampilkannya di film. Entah sebagai cameo atau bahkan untuk dibuatkan biopik, bahkan khusus biopik, sang The Godfather of Broken Heart ini benar-benar tak ingin dilibatkan dalam pembuatan film genre ini. Hai teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga happy pastinya. Kita balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan balik lagi bersama aku Putri Andriana. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku akan bersama kalian. Jadi pastiin kalian terus pantengin aku karena hari ini bahasannya tuh cukup seru banget. Kita akan ngebahas The Godfather of Broken Heart. Ayo, siapa yang tahu? Kalau ngomongin soal broken heart nih atau patah hati, siapa sih yang gak kenal dengan almarhum Didi Kempot? Nah, hari ini kita akan membahas mulai dari perjalanan karirnya, lagunya, sampai ke filmnya. Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin dulu mungkin banyak teman-teman yang gak tahu, apalagi generasi milenial dan generasi Z ya. Sebenarnya siapa sih Didi Kempot itu? Jadi ini nama aslinya itu adalah Didik Prasetyo yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Surakarta. Didi ini lebih dikenal dengan nama panggung yaitu Didi Kempot sebagai seorang penyanyi dan juga pencipta lagu campur sari dan congdut dari Surakarta. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal yaitu Hadi Suranto atau nama aslinya itu Ranto Edi Gudel yang dikenal sebagai Mbah Ranto serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat yaitu Mami Prakoso. Didi Prasetyo ini lahir dari keluarga seniman yang mana ayahnya itu merupakan pemain ketoprak atau pentas drama yang berasal dari kota Surakarta. Sedangkan ibunya Umiati Siti Nurjana itu merupakan pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakaknya sendiri yang bernama Lilik Subagio itu dan juga Mamik Prakoso dan adiknya Eko Gudel juga merupakan salah satu seniman yang mana ketiganya itu sama-sama pelawak. Cuman mungkin ada yang aktif dan ada juga yang enggak. Didi Kempot ini memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Dan dengan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot ini mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta selama 3 tahun. Pada 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta dan ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmera, Cakung, Senen, pokoknya keliling Jakarta lah ya. Dan dari situ terbentuklah julukan Kempot yang artinya kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman hingga akhirnya kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musica Studio tepat pada tahun 1989 dan di situ juga Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut yang berjudul Cidro. Lagu Cidro itu diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal, yang mana jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasihnya itu tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Dan pada akhirnya itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar menjadi terbawa perasaan atau baper ya dikenalnya sekarang. Dan sejak saat itu Didi Kempot mulai sering menulis lagu yang bertema patah hati hingga pada tahun 1993 Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Yang mana lagu Cidro itu yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa
di mana pada tahun 1996 ia mulai menggarap dan merekam lagu yang berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tidak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu yang berjudul Stasiun Balapan, di mana kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya itu semakin populer. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Dan Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu yang berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suke Teki pada tahun 2016. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Jadi yang aku senang ya, meskipun dia juga sudah cukup terkenal di luar Indonesia, tadi di Belanda, ya kan, bahkan sampai mengeluarkan lagu, tapi ternyata ia memilih untuk kembali ke Indonesia untuk berkarir. Nah, pertanyaannya sekarang setelah perjalanan karirnya, bagaimana dengan kehidupan asmara Didi Kempot? Jadi, Didi Kempot ini menikah dengan istri pertamanya yang bernama Saputri pada tahun 1989. Di mana dari pernikahan tersebut ia dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan juga Siola Putri Regina Resi. Anak pertamanya, Lintang, meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiganya itu meninggal dalam kandungan. Salah satu lagu karya Didi yang berjudul Bayi Suci itu menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut, dan saat ini hanya Siola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari Saputri yang masih hidup. Di mana setelah itu Didi Kempot juga diketahui mengangkat seorang anak yang bernama Eni Suwinawati yang kemudian dibesarkannya bersama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Staso putra pertamanya, Didi Kempot menikah dengan Dian Ekawati yang menjadi model pada video musik Stasiun Balapan versi pertama. Dari pernikahannya dengan Ekawati dikaruniai 3 anak, yaitu Staso, Stansa, dan juga Stania. Yang mana Staso menyatakan bahwa namanya merupakan kependekan dari Stasiun Balapan. Setelah itu Didi menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Velia pada tahun 2005, dan dari pernikahannya dengan Velia, Didi dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan juga Seika Zanita Kisya Prasetya. Jadi kesimpulannya di sini Didi Kempot sempat menikah sampai 3 kali dan masing-masing juga memiliki anak yang menurut aku nama anaknya tuh unik-unik banget ya, sampai kreatif lah gitu, kayak menggambarkan kreativitas dari Didi Kempot itu sendiri. Setelah itu meninggalnya Didi Kempot, sekarang aku kasih tahu ceritanya gimana. Jadi Didi Kempot itu meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020 dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasibu Surakarta akibat henti jantung, di mana ia juga sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Didi pernah berkata bahwa musik-musik karya mereka itu kurang memberikan perhatian kepada anak muda, sehingga ia mencoba membuat lagu yang sekiranya itu anak-anak muda mau menerima. Hingga akhirnya ia kemudian meracik genre-genre campur sari tersebut dan menambahkan unsur dangdut dalam lagu-lagunya, sehingga lahirlah genre congdut seperti yang dikenal sekarang. Masuknya tabla dan suling bambu membuat genre ini tuh menjadi disukai oleh anak muda. Almarhum Didi Kempot yang dijuluki sebagai Godfather of Broken Heart itu dikarenakan single-singlenya yang bertemakan patah hati dan juga perpisahan. Ia menganggap bahwa patah hati itu ora usah atau tidak usah ditangisi. Naik perlu, kalau perlu itu justru dijogeti. Tapi meskipun begitu, ada beberapa lagu yang sama sekali tidak bertemakan patah hati. Misalnya lagu terakhirnya yang berjudul Aja Mudik yang berisi himbauan bagi masyarakat untuk tidak mudik, menjaga jarak, mencuci tangan, serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah hingga pandemi corona benar-benar berakhir di Indonesia. Jadi yang aku senang itu Didi Kempot sampai dengan saat ini dia beradaptasi ya kan dengan zaman. Mungkin dia mengira anak-anak zaman sekarang udah gak cocok nih dengan lagu-lagunya zaman dulu. Akhirnya diadaptasi, bahkan yang aku senang lagu terakhirnya sebelum ia meninggal dunia itu mengadaptasi dengan situasi pandemi di Indonesia. Jadi sambil kita bisa menikmati lagu, juga kita bisa mengambil moral value-nya, di mana yang menyuruh kita untuk tetap menjaga jarak, protokol kesehatan dengan tidak mudik. Bahkan sampai akhir hayatnya aja dia itu tetap memberikan karya yang juga menyampaikan moral value yang bagus banget nih untuk Indonesia. Nah, semoga ya perjalanan musik dari Didi Kempot, dari karya-karyanya itu bisa memotivasi kita sebagai anak muda yang memang tertarik di industri musik untuk menghasilkan karya-karya yang gak kalah keren yang dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh almarhum Didi Kempot. Nah, masih banyak lagi di segmen setelah ini. Aku mau kasih tahu ke kalian mungkin lagu-lagu Didi Kempot apa aja sih yang populer dan bisa kita dengar mungkin sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, terus pastikan bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.
Oke teman-teman milenial, kembali lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan aku ingin melanjutkan perbincangan aku dari segmen sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi kan kita udah cerita tentang perjalanan hidup dan perjalanan karir almarhum Didi Kempot, sang maestro lagu-lagu campur sari gitu ya. Nah di segmen ini aku mau ngasih tahu lagu-lagu hits di kalangan milenial atau remaja yang diciptakan oleh almarhum Didi Kempot yang mungkin bisa jadi option kalian kalau kalian mau dengerin lagu. Yang pertama itu ada lagunya yang berjudul Cidro. Ini merupakan lagu andalan yang dinyanyikan di atas panggung oleh almarhum Didi Kempot yang membuat pasukan patah hati itu semakin ambyar. Nah kalau misalnya kalian mengerti ya arti lirik lagu Cidro Janji ini tuh mungkin bisa meneteskan air mata. Musiknya yang slow ini tuh menceritakan seseorang yang hatinya cedera atau patah hati. Ini sebenarnya adalah salah satu lagu pertama yang mungkin aku tahu atau familiar dengan lagu almarhum Didi Kempot, yaitu lagu Cidro ini. Jadi kalau kalian pengen tahu atau misalnya meresapi gitu ya, kalian bisa ngeliat liriknya sambil nonton video klipnya. Nah selain lagu Cidro ada juga lagu Layang Kangen yang menceritakan tentang seseorang yang menjalani hubungan jarak jauh, di mana suatu hari ia menerima surat cinta dari pasangannya yang isi suratnya tersebut membuatnya jatuh rindu tidak sabar untuk bertemu. Nah lagu tersebut itu memiliki makna yang amat mendalam tentang kerinduan seseorang akan kehadiran sang pujahan hati. Jadi lagunya tuh relate banget buat kalian yang lagi LDR gitu ya. Mungkin ada yang sama-sama di Indonesia tapi beda kota, atau misalnya sama-sama di dunia tapi beda negara gitu ya, atau mungkin sama-sama di kota tapi beda agama. Waduh itu LDR udah beda lagi tuh. Nah tapi selain lagu itu ada lagi lagu almarhum Didi Kempot yang gak kalah enak, yaitu lagu Banyu Langit. Jadi ini sama seperti lagu-lagu Didi Kempot lainnya yang bernuansa mellow dengan tingkat kesedihan yang tinggi, di mana lagu ini pun juga sama menceritakan tentang tema percintaan dengan mengambil latar cerita di Gunung Kidul Jogja, di mana tepatnya itu di Gunung Api Purba Galenggaran Patuk. Nah terus selanjutnya ada lagu lainnya yaitu Suket Teki. Ini adalah salah satu lagu yang dimaksud dalam sepenggal bait kata tak tandur pari jebul tukule suket teki, yang artinya itu adalah kata kiasan yang artinya sebuah harapan yang sia-sia. Lagu selanjutnya itu ada lagu Suket Teki, yang mana lagu ini tuh dimaksud dalam sepenggal bait kata tak tandur pari jebul tukule suket teki. Ini adalah kata kiasan yang mengandung arti sebuah harapan yang sia-sia. Perumpamaannya itu seperti kita yang menanam padi namun yang tumbuh itu adalah rumput teki, jadi tidak sesuai harapan. Nah mungkin lagu ini bisa multitafsir nih, tidak selalu tentang percintaan ya, tapi tentang karir, tentang keluarga, pokoknya gimana ekspektasi kita terhadap hidup itu menjadi sia-sia. Selanjutnya ada lagu lainnya yaitu Sewu Kuto. Ini adalah lagu yang mengisahkan perjalanan seseorang dalam mencari kekasihnya. Frasa Sewu Kuto ini tuh berarti 1000 kota, yang mana dalam lagu tersebut diceritakan bahwa perjuangan dalam mencari kekasihnya yang sangat luar biasa sampai-sampai seperti sudah melewati 1000 kota. Tapi sayangnya meski sudah mendatangi 1000 kota, sang pujaan hati itu tidak kunjung ditemukan. Sewu Kuto ini memang merupakan salah satu lagu milik Didi Kempot yang memiliki makna amat dalam tentang percintaan. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen ngegalau atau lagi nggak galau tapi pengen ngegalau, coba dengerin Sewu Kuto itu ya, karena katanya ini adalah salah satu lagu percintaan yang sangat mendalam dari almarhum Didi Kempot. Nah selanjutnya ini juga menjadi lagu sejuta umat kali ya, apalagi 2-3 tahun belakangan ini tuh sempat hits banget. Siapa sih yang nggak tahu lagu Pamer Bojo? Ini adalah salah satu lagu almarhum Didi Kempot yang mengisahkan seseorang yang ditinggal pergi sang kekasih. Meskipun ditinggal pergi tapi ia setia menanti kepulangan orang yang dicintai. Hanya saja hatinya itu hancur ketika melihat kekasihnya itu justru pulang bersama pria atau dengan wanita lain. Tapi meskipun ini lagunya tuh mengandung kisah yang sedih banget, tapi kalau kalian denger lagunya tuh musiknya agak-agak enak banget tuh buat joget gitu ya. Jadi bukan kayak lagu galau yang sangat mellow, tapi kita tuh bisa galau tapi sambil joget. Nah kalian bisa dengerin lagu Pamer Bojo tadi. Tapi selain Pamer Bojo ada lagu hits lagi nih, ini juga aku tahu ya, yaitu lagu Dalan Anyar. Ini merupakan salah satu lagu yang sebenarnya itu menceritakan tentang kisah patah hati, di mana lagu tersebut itu mengisahkan seseorang yang tega pergi dengan kekasih lain di suatu jalan baru di dekat terminal Kertonegoro Ngawi, Jawa Timur,
yang mana Didi Kempot itu memang kerap kali mengambil nama suatu tempat untuk dijadikan lagu. Saking tragisnya kisah dalam lagu Dalan Anyar ini, seseorang yang patah hati itu diibaratkan seperti kembang tebu yang terombang-ambing di bawah angin. Aduh, ini kayaknya liriknya tuh ya, kalau ngomongin almarhum Didi Kempot kalau menciptakan lagu tuh selain enak buat joget, tapi liriknya tuh bahasa Jawa tapi kayak mengandung kiasan-kiasan yang mendalam banget gitu. Jadi kalau kalian pengen mendalami galaunya, kalian tuh harus ngebaca liriknya sampai detail, bahkan harus memahami arti dari bahasa Jawanya tersebut. Nah, ini masih seputar lagu galau, almarhum Didi Kempot juga punya lagu yang judulnya tuh Tangise Ati. Ini menceritakan tentang sekuat apapun suatu hubungan, hal yang harus dilakukan itu adalah memberikan yang terbaik. Tetapi hubungan tidak dapat dipaksakan, apalagi kalau misalnya kekasih kalian itu sudah tidak merasakan yang sama seperti yang kalian rasakan. Jadi lagunya tuh cocok banget buat kalian yang ditinggal kekasih karena sudah tidak lagi sayang. Sedih sih memang, tapi kan namanya perasaan itu nggak bisa dipaksain ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya masih ada lagu lain, yaitu Tanjung Mas Ninggal Janji. Ini adalah lagu yang bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasihnya. Jadi meskipun sang kekasih berjanji hanya pergi sebentar, tapi kenyataannya itu ia tidak kunjung pulang. Ini mirip-mirip kayak Bang Toib kali ya, kekasih yang tidak kunjung pulang. Nah, terus ini yang terakhir, ini juga adalah salah satu lagu legend, tapi ini bukan lagu baru, ini udah lagu lama banget, tapi sampai sekarang itu masih populer. Siapa sih yang nggak tahu tentang lagu Stasiun Balapan yang bercerita tentang penantian panjang seseorang akan kepulangan kekasihnya yang pergi lama dan tidak kembali. Nah, tadi selain Stasiun Balapan ada lagu lain lagi nih, tapi yang ini Terminal. Judulnya itu Terminal Tirto Nadi. Ini merupakan nama terminal yang diabadikan penyanyi campursari Didi Kempot sebagai judul lagu ciptaannya. Jadi Terminal Tirto Nadi ini adalah terminal bus yang ada di Solo, Jawa Tengah. Didi Kempot ini memang diketahui kerap memberikan judul lagunya itu dari nama objek wisata maupun nama daerah hingga nama tempat. Yang utamanya itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pokoknya kisaran gitulah ya, intinya Jawa. Lagunya almarhum Didi Kempot itu dikenal dengan Jawa dan dikenal dengan nama-nama tempat. Mungkin sebenarnya yang kita nggak tahu ya, almarhum Didi Kempot memiliki kisah sendiri tuh, mungkin di Stasiun Balapan, di terminal gitu ya. Dia memiliki kisah sendiri, apalagi yang berkaitan dengan percintaan. Itu sampai akhirnya daripada dia galau, daripada dia stres gitu kan, akhirnya menuangkannya dalam bentuk lagu. Dan surprisingly itu bisa dinikmati. Tapi sebenarnya ya, aku tuh kalau ngedenger lagu-lagu campur sari gini tuh, kalau ngelihat generasi sekarang itu sempat agak ragu gitu ya, kayak apakah ini cocok di kuping generasi sekarang gitu kan, atau udah nggak masuk. Karena kan kalau kita dengerin lagu-lagu anak zaman sekarang tuh kebanyakan galau ya, ngasih mellow atau enggak jedak-jeduk gitu ya sekalian. Tapi kan kalau campur sari ini kayak lagu galau tentang percintaan gitu ya, tapi memaksa kita untuk tetap joget juga. Jadi menurut aku ini adalah salah satu lagu yang masuk sih ke generasi sekarang gitu ya. Dan senengnya mungkin sebelum almarhum Didi Kempot ini meninggal dunia, ia sempat menciptakan karya-karya untuk generasi zaman sekarang yang sudah menyesuaikan. Mungkin sekarang tuh anak-anak lebih demennya tuh lagu-lagu yang galau, kayak nggak galau aja tuh harus galau gitu ya, tentang percintaan. Beda kalau misalnya lagu-lagu zaman dulu mungkin ya percintaan juga ada sih, tapi kan biasanya kayak lagu-lagu yang menyindir pemerintahan gitu ya, sarkas berbau-bau politik atau tentang lingkungan segala macam gitu ya. Tapi sekarang itu anak-anak zaman sekarang aku ngeliatnya itu kebanyakan mereka lebih seneng ke lagu-lagu galau atau yang berkaitan tentang percintaan. Nah, almarhum Didi Kempot ini tuh meskipun dia adalah salah satu penyanyi legend zaman dulu yang sudah populer, tapi dia tetap menyesuaikan diri. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dengan siapapun kita berada, kita harus tetap bisa mengadaptasikan diri supaya kita bisa survive di situ. Wow, keren banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin karya-karyanya almarhum Didi Kempot, mungkin teman-teman bisa dengerin di platform musik atau di YouTube. Dan setahu aku juga banyak sih anak zaman sekarang yang udah kayak nge-cover gitu ya, atau nge-remix atau nge-remake lagi lagu-lagu dari almarhum Didi Kempot, dan gak kalah enak. Dan gak ada salahnya juga kita ikut menikmati karyanya. Nah, itu ya teman-teman, lagu-lagu Didi Kempot yang mungkin bisa kalian jadiin option kalau kalian bosan dengan lagu zaman sekarang atau lagu-lagu luar. Dan tapi sebenarnya kalau ngomongin almarhum Didi Kempot masih banyak lagi yang pengen aku bahas. Tapi seperti biasa, aku break dulu, aku mau istirahat dulu, mau minum-minum dulu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, nanti balik lagi bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.
Oke teman-teman milenial, masih bersama aku Putri Andriana dan kita masih di Items informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih membahas salah satu maestro lagu campur sari, siapa lagi kalau bukan almarhum Didi Kempot. Tapi ternyata teman-teman, selain lagu-lagunya yang hits ya, selain karya-karya musiknya, ternyata almarhum Didi Kempot ini juga sempat bermain film. Nah itu yang mau aku bahas di segmen terakhir ini. Jadi ada beberapa fakta menarik mengenai film almarhum Didi Kempot yang berjudul Sobat Ambyar. Kan tadi kita udah bahas ya beberapa hal yang berkaitan dengan almarhum Didi Kempot. Tapi ternyata ini perlu kalian tahu, sebelum meninggal almarhum Didi Kempot itu pernah bermain dalam satu film yang berjudul Sobat Ambyar. Nah, di segmen ini aku mau bahas mengenai fakta menarik film almarhum Didi Kempot yang berjudul Sobat Ambyar. Tadi kan kita udah bahas beberapa hal yang berkaitan tentang Didi Kempot ya. Tapi ternyata kalian tahu gak sih, sebelum meninggal almarhum Didi Kempot itu pernah bermain dalam satu film yang berjudul Sobat Ambyar. Nah, ini dia kita akan membahas fakta menarik dari film pertama dan juga film terakhir dari almarhum Didi Kempot. Jadi, film Sobat Ambyar ini adalah film yang dinantikan sama Sobat Ambyar. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Sobat Ambyar ini kayak sebutan untuk para penggemar lagu-lagu campur sari gitu ya, yang seneng joget, khususnya almarhum Didi Kempot. Nah, film ini tuh mungkin diharapkan bisa mengobati rasa rindu setelah ditinggal sosok tokoh dalam pencetus Sobat Ambyar, yaitu almarhum Didi Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama panggung almarhum Didi Kempot. Film Sobat Ambyar ini mengisahkan tentang pahit manisnya cinta dan patah hati. Dan menariknya lagi, film Sobat Ambyar ini diiringi oleh berbagai lagu campur sari karya mendiang sang maestro yang populer. Film Sobat Ambyar ini adalah sebuah film yang bergenre drama komedi romantis dan perjalanan karir almarhum Didi Kempot berkarya hingga dikenal sebagai maestro campur sari. Film Sobat Ambyar disutradarai oleh Charles Ghazali, di mana film Sobat Ambyar ini juga dibintangi sejumlah komedian ternama di Indonesia. Di antaranya ada Erik Estrada, Mo Sidik, dan Asri Welas, serta penampilan akting perdana dari Francisca Saraswati Puspadewi atau lebih dikenal dengan nama Siska, yang merupakan salah satu personil dari idol group JKT48. Jadi bukan hanya almarhum Didi Kempot, tapi di film-film tersebut juga dimainkan oleh para aktor lawak lainnya yang terkenal. Jadi tenang aja, buat kalian yang pengen hiburan ketawa tapi pengen sedih, pengen tahu cerita hidupnya, film Sobat Ambyar ini mungkin adalah salah satu film yang lengkap. Komedi ada, percintaan ada, karir ada, semuanya lengkap di situ. Dan ternyata fakta unik lainnya lagi, film ini tuh dikejar oleh sutradara ternama. Semasa hidupnya Didi Kempot itu ternyata dikejar-kejar sutradara terkemuka yang ingin menampilkannya di film. Entah sebagai cameo atau bahkan untuk dibuatkan biopik, bahkan khusus biopik, sang The Godfather of Broken Heart ini benar-benar tak ingin dilibatkan dalam pembuatan film genre ini. Aslinya almarhum Didi Kempot ini tidak mau dibuatkan film karena orangnya memang rendah hati. Tapi setelah beberapa bulan melakukan pendekatan, akhirnya Didi Kempot ini tertarik dengan film Sobat Ambyar yang mengangkat sudut pandang para penggemar. Mungkin ini juga tanpa nggak sadar sebagai firasat kalian, sebagai salah satu karya terakhir sebelum almarhum Didi Kempot meninggalkan kita. Terus fakta lainnya lagi yaitu tentang spirit Sobat Ambyar. Jadi supaya cerita ditampilkan dalam film Sobat Ambyar ini bisa benar-benar dirasakan oleh para penggemar almarhum Didi Kempot, sebelum menampilkan film ini sutradara-sutradara tersebut melakukan riset ke lapangan. Dan setelah melakukan riset, ternyata penggemar almarhum Didi Kempot umur itu ada di kisaran umur 18 sampai 55 tahun. Jadi merata ya, dari remaja, orang tua gitu ya, semuanya ada. Nah, terus ini kita ngomongin produser eksekutifnya. Jadi dalam film ini mendiang almarhum Didi Kempot ini tidak hanya bertindak sebagai pemain tapi juga sebagai produser eksekutif. Tapi karena kesibukan pelantun stasiun balapan ini, Charles Ghazali dan Bagus Bramanti itu harus pinter-pinter mencari waktu luang untuk berdiskusi bersama almarhum Didi Kempot. Dan terkadang hal ini juga dilakukan saat mendiang turun panggung. Tapi meskipun jadwalnya yang sangat padat ya, ternyata almarhum Didi Kempot ini cukup vokal juga dalam memberikan masukan terkait film ini. Namanya juga pinter ya, udah di bidangnya gitu ya, di bidang sedih. Jadi dalam waktu yang singkat, dengan segala macam kepadatan aktivitasnya, dia tetap bisa memberikan insight yang bagus untuk film Sobat Ambyar ini. Terus selanjutnya itu ada fakta lainnya mengenai Ambyar betulan. Jadi syuting film Sobat Ambyar ini ikut menghadirkan sejumlah penggemar almarhum Didi Kempot.
Dimana salah satunya itu adalah Asri Welas yang merupakan bintang film ini menyaksikan langsung bagaimana saat lagu-lagu Patah Hati ini tuh diputar di hati para penggemar Ambyar Betulan. Jadi Ambyar Betulan ini sebenarnya untuk sebutan fans militannya Sobat Ambyar gitu kali ya. Dan aku setuju banget nih karena kan filmnya aja udah judulnya Sobat Ambyar ya kan, ingin menggambarkan gimana sih Sobat Ambyar. Jadi paling enggak harus melibatkan sedikit lah ya untuk menggambarkan gimana sih Sobat Ambyar dalam kehidupan nyatanya supaya filmnya tersebut berhasil merepresentasikan Sobat Ambyar. Terus selanjutnya di film ini tuh ada berkisah tentang Minang Rasa Jawa. Jadi salah satu pemain, tepatnya yaitu Mo Sidik, menghadapi satu tantangan besar saat syuting film Sobat Ambyar ini, di mana ia harus berdialog dalam bahasa Jawa. Tapi Mo Sidik ini sebenarnya adalah orang Minang yang skripnya itu bahasa Jawa, jadi dia harus bisa bahasa Jawa walaupun dia adalah orang Minang. Bahkan ia itu sampai menyampaikan bahwa yang lainnya acting natural, saya struggling sendiri katanya gitu. Mungkin karena apalagi Minang dan Jawa itu kan kayak dua bahasa yang berbeda banget gitu ya. Ketika dia harus memainkan peran yang Jawa banget tapi dia orangnya Minang banget, pasti butuh effort yang lebih. Tapi kalau misalnya memang sampai penampilannya keren gitu ya, ternyata memang usahanya itu tidak sia-sia. Nah selanjutnya itu akrab karena Didi Kempot. Jadi Mo Sidik, aktor yang tadi aku ceritain, itu sudah berkali-kali menjalani syuting film, tapi produksi Sobat Ambyar ini menyisakan kesan tersendiri baginya. Dimana ia merasakan semua pemain hingga kru itu menjadi dekat, dan rem perekat mereka itu adalah kekaguman terhadap mendiang almarhum Didi Kempot. Bahkan hal tersebut juga sempat membuatnya kaget. Jadi memang film ini tuh menggambarkan kalau misalnya kalian semua lagi sakit hati atau patah hati, ya mendingan kalian joget lah ya. Itulah kalimat fenomenal dari sang almarhum Didi Kempot. Jadi daripada sedih, nangis, boleh sih sedih nangis gitu ya, tapi sambil joget kayaknya sih lebih enak ya. Nah terus selanjutnya juga di film ini itu ada fakta mengenai unsur lokal yang menarik. Jadi sutradara Charles Ghazali ini melihat Sobat Ambyar itu sebagai film yang mengantarkan konten-konten seperti kearifan budaya lokal dan lagu campur sari, di mana ia ingin mengikuti pesan Didi Kempot yang mengatakan bahwa anak muda jangan malu untuk menyanyikan lagu daerah. Sementara itu Bagus Bramanti melihat lagu-lagu yang almarhum Didi Kempot tinggalkan menginspirasi bagaimana nostalgia Jawa di masa lalu dan juga di masa sekarang. Serta penggunaan dialog yang sebagian besar dalam bahasa Jawa ini menjadi unsur lokal yang sangat menarik. Ini aku setuju banget sih, karena mungkin kalau kita ngomongin almarhum Didi Kempot itu pasti tidak terlepas dari bahasa Jawa dan juga budaya Jawa. Jadi adanya film Sobat Ambyar ini secara tidak langsung juga menjual nilai budaya Jawa gitu ya, memperkuat gitu. Apalagi aku setuju anak-anak zaman sekarang itu kan gampang banget kegeser ya, kayak ada budaya ini ikutan, ada budaya itu ikutan. Jadi dengan salah satu adanya karya film Sobat Ambyar ini itu bisa mengingatkan ke anak-anak muda di Indonesia bahwa karya-karya lokal itu nggak kalah keren dengan karya-karya di luar negeri. Salah satunya dengan lagu-lagu dan film yang dimainkan oleh almarhum Didi Kempot. Ternyata perjalanan hidupnya sangat menginspirasikan ya teman-teman. Kalau buat aku sendiri sih sangat menginspirasi, apalagi aku tuh mengambil moral value dari almarhum Didi Kempot itu adalah rendah hatinya. Meskipun dia sudah sepopuler itu, udah di tahap itu, tapi ia selalu merasa rendah hati gitu ya. Jadi bertemu dengan siapapun, bahkan tadi kayak yang dibilangkan kalau ternyata di proses syuting film Sobat Ambyar ini dia berhasil menjadi lem perekat antara pemain film gitu, antara sutradara, produser sampai ke kru-kru dan teman-teman semuanya. Berarti itu menunjukkan rendah hatinya juga, bahkan bisa menyatukan berbagai orang dengan background yang berbeda-beda. Pokoknya keren banget. Semoga kisah hidupnya juga bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi individu yang lebih baik dan juga menginspirasi industri musik di Indonesia, khususnya di campur sari. Nah itu teman-teman, kalau aku cerita mengenai almarhum Didi Kempot mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya ya kalau kita nyeritain, tapi sayangnya waktunya nggak cukup. Aku udah harus pamit undur diri teman-teman karena udah 30 menit nih aku ngoceh di depan kalian. Jadi aku mau istirahat dulu dan kita akan ketemu lagi di episode Items lainnya. Jadi buat teman-teman terus saksikan Items hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you teman-teman.